Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DPC PKB Kota Malang, channel yang membahas tentang isu-isu sosial kemasyarakatan dan politik di Kota Malang. Telah hadir bersama kami di studio DPC PKB, yakni Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang, Bapak Saniman Wafi, atau yang biasa kita sapa dengan sapaan Mas Wafi. Selamat datang Mas Wafi di channel kami. Selamat datang Mas Bari, calon doktor. Terima kasih atas kehadirannya di studio yang sederhana ini. Teman-teman, para pendengar atau yang menyaksikan video ini, kami akan membahas berkenaan dengan isu-isu kekinian yang isu ini telah bergulir beberapa hari yang lalu, namun baru tadi siang cukup hangat-hangat sekali berkenaan dengan pengenaan tarif pajak terhadap teman-teman atau pelaku usaha PKL di Kota Malang yang sebelumnya pengusaha atau PKL yang mempunyai omset 5 juta itu dikenai pajak, namun sekarang sudah naik ya omsetnya yang 10 juta, artinya PKL-PKL yang beromset 10 juta baru dikenai pajak. Kami ingin meminta tanggapan Bapak selaku Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak atau Mas ya, Mas Wafi lah, selaku Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam isu-isu kekinian yang lagi hangat-hangat ini. Apa tanggapannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengingat isu-isu hari ini yang berkembang di Kota Malang, tentunya ini cukup kami selaku politisi yang hari ini aktif di DPRD Kota Malang sangat terpanggil untuk lebih dalam lagi membahas lebih jauh lagi untuk terlibat di dalamnya berkaitan dengan penarikan pajak terhadap PKL atau UMKM dengan pendapatan ataupun omset dalam satu bulannya itu 5 juta sampai 10 juta. Kalau pendapat kami dan sikap kami bahwa penarikan pajak 5 sampai 10 juta ini untuk PKL tidak diterapkan dengan tentunya dengan pertimbangan yang ada. Salah satu upaya yang harusnya dilakukan oleh Pemkot hari ini itu perlu dilakukan survei berkaitan dengan kondisi PKL hari ini. Apakah mereka memang layak untuk dibebani pajak atau seperti apa? Ini yang harus sebelum kita membahas memutuskan ataupun menyimpulkan PKL ini kena pajak atau tidak, seperti itu. Beberapa bulan yang lalu juga ada di salah satu portal media online, banyak pengusaha yang dalam tanda kutip nakal, Mas Wafi. Dalam artian dia membidangi usaha A, namun melaporkan usaha terhadap dinas terkait ya, atau mungkin siapalah itu, dengan pelaporan berbeda. Artinya misalkan dia melakukan usaha A, namun melaporkan pajaknya B begitu, sehingga pengenaan pajaknya adalah pengenaan usaha yang sebetulnya tidak dia jalankan begitu. Tentu ini dibawa dari pengenaan tarif pajak yang seharusnya lebih tinggi ketika dia betul-betul melaporkan saya melakukan usaha A, akan melaporkan pajak dengan melaporkan usaha saya dengan tarif pajak sesuai dengan usaha saya. Itu bagaimana tanggapan Bapak berkenaan dengan itu? Ya. Ini berkaitan dengan kebocoran-kebocoran yang ada di lapangan.
Saya sempat mendengar pernyataan yang disampaikan oleh dinas terkait, yaitu di Spenda hari ini, di mana kadang ada pelaku usaha yang masih nakal dalam membuat sebuah laporan. Misalnya dalam 1 bulannya itu omset pendapatannya itu 100 juta, akan tapi yang dilaporkan ini 50 juta. Ini kan akan mengurangi PAD. Di mana yang seharusnya dilaporkan 100 juta ini karena pajak masyarakat ketika mereka itu datang ke sebuah usaha makanan, mereka membeli, di situ mereka menitipkan 10% untuk diberikan kepada Pemkot. Akan tapi dengan adanya pengurangan nominal ataupun laporan omset dalam 1 bulannya ini kan mereka sudah tidak amanah. Seharusnya ini kan uang yang dititipkan atau pajak yang dititipkan oleh konsumen melalui pelaku usaha itu harusnya tersampaikan, karena nanti uang ini akan kembali lagi kepada masyarakat. Sehingga hari ini kenapa kok Pemkot sampai menyasar kepada PKL ini, karena juga perlu dievaluasi. Pelaku usaha yang nakal ini harus dievaluasi dan harus ditegak. Dan kalau memang terbukti ini di lapangan mereka melakukan kecurangan ataupun memanipulasi dalam pembuatan laporan, ini tentunya harus ditindak dengan tegas, dengan diberikan sebuah sanksi administrasi, dengan ditarik izin usahanya. Itu kami cukup sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak berkenaan dengan potensi yang bisa menjadi kenaikan daripada potensi daerah ataupun pendapatan asli daerah, yang harusnya menurut Bapak sendiri harus dipush kencang-kencang begitu supaya PAD-nya cukup bisa naik lah. Ya, sebetulnya banyak potensi-potensi ya, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini, tidak hanya di bidang usaha makan dan minuman, akan tapi juga ada di sektor misalnya pajak air bawah tanah, di mana pajak air tanah ini kan sudah digunakan di industri-industri yang ada di Kota Malang, ya, di hotel seperti itu. Ini perlu dimaksimalkan ke depannya oleh Pemkot. Perlu adanya pendataan juga, karena selama ini kan para pelaku industri dan perhotelan ini masih belum kita ketahui apakah mereka ini menggunakan air bawah tanah atau seperti apa. Cuma isu-isu yang selama ini kami dengar dan kami terima itu ternyata di lapangan banyak yang menggunakan. Ini perlu nanti ditelusuri dan digenjot untuk mendapatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Artinya selain daripada bagi kami ini kok terkesan memaksakan ya, ketika teman-teman yang berusaha seperti PKL harus dikenai pajak, meskipun itu sudah lama di perda sebelumnya kan ya begitu ya Pak, yang di angka 5 juta harus terkena pajak, kemudian sekarang yang omsetnya 10 juta harus terkena pajak, padahal potensi untuk meningkatkan PAD cukup banyak, diantaranya itu tadi ya Pak. Iya, kalau sesuai aturan di 2023 ini ada perda tentang PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rangka untuk meningkatkan PAD. Dengan berjalannya waktu, tentunya perda ini mungkin tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga Pemkot mengevaluasi itu, dan kami memberikan catatan dari perda yang ada ini, dan ini akan direvisi sampai hari ini sedang dibahas di pansus PDRD, dan kami teman-teman anggota fraksi PKB
akan berjuang untuk yang teman-teman PKL. Teman-teman PKL yang omsetnya 5 juta sampai 10 juta ini agar tidak dikenakan pajak. Dinolkan begitu. Dinolkan. Nah, itu komitmen kami dan dorongan kami kepada Pemkot agar nantinya seperti itu. Menarik perkataan terakhir dari Bapak Ketua Fraksi yang barusan disampaikan. Siap, ngopi dulu. Silakan Bapak, silakan. Teman-teman yang mendengarkan channel ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa sikap Partai Kebangkitan Bangsa melalui fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi sendiri bahwa PKB berpihak kepada teman-teman PKL. Hukumnya wajib itu. Wajib. Harus mengawal kepentingan teman-teman pengusaha UMKM khususnya PKL. Khususnya PKL ya Pak. Nampaknya agak sedikit, bagaimana rasanya begitu ketika melihat banyak orang mendorong gerobak, buka warung tenda di tepi jalan, itu harus dikenai pajak gitu. Kami komitmen dan kenapa kami menyampaikan itu hukumnya wajib untuk mendukung dan mensupport teman-teman PKL ini? Karena saya merasakan, saya pernah di pelaku, Pak. Pelaku. Saya pernah berjualan juga. Sama dorong gerobak juga. Menarik. Itu 2018 2019. Dan 5-6 tahun kemudian jadi ketua fraksi PKB DPRD Kota Malang begitu. Artinya saya merasakan betul lah kondisi PKL ini. Belum lagi karena pendapatannya tidak menentu. Belum lagi kondisi hujan. Kadang jangankan hasil, kadang modal yang kita keluarkan untuk membeli bahan itu kadang nggak kembali. Atau kembali saja sudah untung begitu ya Pak? Alhamdulillah itu. Panjenengan semua para pelaku PKL, saya tahu susahnya harus berkeringat untuk menafkahi keluarga yang di rumah. Tidak mengenal kondisi apapun, baik hujan, panas, dan kadang pulang pun jualan yang mereka yang kita jual kadang tidak kembali modal yang sudah kita keluarkan. Harapannya tetap semangat kepada teman-teman, bapak-bapak, para pelaku PKL. Kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa siap mengawal agar di pembahasan dan wacana yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot, di mana PKL harus yang mendapatkan omset 5 sampai 10 juta ini akan dapatkan omset. Kami siap mengawal agar tidak kenai pajak atau zero pajak. Tegas sekali yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa akan terus bersama teman-teman PKL, akan terus memperjuangkan apa saja yang telah menjadi hak-hak dan juga hak-hak sebagai warga negara tentunya, yang selalu berpihak kepada masyarakat begitu. PKL 0 pajak. Baik, terima kasih atas kehadiran di studio kami, telah membincangkan isu-isu yang sedang hangat ini. Sehat selalu Bapak. Sama-sama. Di aktivitas kedewanan dan sering-sering main di studio kami. Siap, sama-sama Mas Bari. Semoga studio ini juga semakin berkembang. Tetap memberikan inspirasi kepada kami sebagai untuk menuangkan suara-suara kami sebagai wadah. Semoga makin maju. Siap. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini, dan silahkan berikan kritik, saran, serta komentar di kolom di bawah ini. Baik, terima kasih dari saya dan sampai jumpa di serial yang akan datang.